Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiarta di mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, di masa pandemi Covid ini anak-anak mohon tetap mematuhi aturan pemerintah. Selalu menggunakan protokol kesehatan seperti masker ketika berpergian, selalu menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan yang rajin ketika menyentuh sesuatu. Agar apa? Agar anak-anak semua dalam keadaan yang sehat di masa pandemi Covid ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, ada baiknya anak-anak bersama Bapak berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa anak-anak, cakukan kedua belah tangan anak-anak, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karunia-Mu. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu lalu, Bapak sudah membahas yaitu masuk pada bab karma pala. Adapun yang sudah Bapak bahas di minggu lalu yaitu mengenai pengertian karma pala dan juga jenis-jenis karma pala. Nah, pada pertemuan hari ini di bab karma pala ini Bapak akan mempertegas daripada materi minggu lalu, yaitu mengenai jenis-jenis karma pala. Ini yang akan Bapak tegaskan kembali kepada anak-anak. Dan juga Bapak ingin membahas kisah tentang karma pala di dalam kehidupan ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bapak berikan ini, diharapkan anak-anak sebagai siswa dapat yang pertama menjelaskan Sancita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, dan Kriyamana Karma Pala. Ini merupakan suatu jenis-jenis karma pala. Dan juga menceritakan kisah tentang karma pala dalam kehidupan. Inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan materi pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, masih ingatkah anak-anak tentang jenis-jenis hukum karma dalam ajaran agama Hindu? Ya, pastinya anak-anak masih ingat ya. Nah, jenis-jenis hukum karma atau jenis-jenis karma pala dalam ajaran agama Hindu itu ada 3 anak-anak, yaitu ada yang pertama Sancita Karma Pala, yang kedua ada Prarabdha Karma Pala, dan yang ketiga ada Kriyamana Karma Pala. Namun sebelum Bapak membahas jenis-jenis karma pala itu, Bapak ingin bertanya kembali juga kepada anak-anak, masih ingatkah anak-anak apa itu karma pala? Tentunya masih ya. Nah, karma pala itu yaitu berasal dari 2 kata, yaitu karma dan pala. Karma artinya perbuatan dan pala artinya buah atau hasil. Jadi karma pala hasil dari perbuatan yang sudah anak-anak lakukan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, itu mengenai daripada karma pala. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan, yaitu jenis-jenis karma pala. Nah, tadi ada 3, yaitu yang pertama Sancita Karma Pala. Apa itu Sancita Karma Pala anak-anak? Masih ingatkah anak-anak?
Ya, sancita karma pala adalah hasil perbuatan dalam kehidupan yang terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Jadi sancita karma pala ini anak-anak, apabila anak-anak di kehidupan yang terdahulu atau di kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan yang sekarang ini, jadi anak-anak misalkan berbuat yang buruk. Nah, ketika anak-anak kehidupan yang terdahulu berbuat yang buruk, belum habis anak-anak menikmati pahalanya atau hasilnya di kehidupan yang terdahulu tersebut, maka sisa daripada perbuatan yang buruk itu akan anak-anak nikmati pada kehidupan yang sekarang ini. Ya, sisa atau bekas-bekas perbuatan itu yaitu disebut dengan karma wasana yang harus anak-anak ingat ya. Jadi sancita karma pala itu perbuatan yang terdahulu belum habis anak-anak nikmati hasilnya atau pahalanya, maka anak-anak menjelma kembali ke dunia ini, maka sekaranglah anak-anak akan nikmati bekas-bekas dari sisa kehidupan atau sisa kehidupan yang terdahulu tersebut. Nah, adapun contoh anak-anak, bila perbuatan kita pada kehidupan terdahulu baik, maka kehidupan kita yang sekarang baik pula. Sebaliknya, bila kehidupan terdahulu buruk, maka kehidupan yang sekarang akan buruk juga. Itu merupakan suatu hukum karma pala. Hukum apa? Hukum sebab akibat. Nah, ketika ada sebab, maka pastilah ada akibat. Ketika anak-anak berbuat, pastilah anak-anak mendapatkan hasil. Baik yang anak-anak berbuat, maka hasilnya adalah baik. Sebaliknya, ketika buruk anak-anak berbuat, maka hasilnya pun buruk. Nah, contoh di kehidupan yang lalu mungkin kita korupsi, namun karena sedang berkuasa atau pintar berkelit, pahalanya belum sempat dinikmati. Kelahiran sekaranglah dinikmati buah atau hasilnya. Misalnya hidup menjadi sengsara atau menjadi perampok sehingga dihukum di penjara pada kehidupan yang sekarang. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui kewajiban kita sebagai umat Hindu dalam hal ini adalah menghindari perbuatan jahat sekecil apapun. Takutlah dengan akibat dari perbuatan jahat kita dan malulah terhadap akibat dari pelanggaran ajaran Weda. Jadi kita sebagai manusia di sini anak-anak dituntut untuk selalu berbuat baik, selalu berkarma yang baik untuk agar hidup kita di dunia ini menjadi tentram dan bahagia. Hindarilah perbuatan jahat. Meskipun itu anak-anak ya, perbuatan jahat itu sekecil apapun itu pasti akan ada akibatnya. Dan apabila anak-anak sudah menekuni atau mematuhi, melaksanakan ajaran daripada kitab suci Weda, maka kita sebagai manusia pastilah selalu berbuat yang baik, berbuat ke arah yang positif. Maka dari itu kita sebagai manusia pastilah akan menemukan suatu kebahagiaan. Nah, seperti contoh anak-anak, teroris yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang sama sekali tidak melakukan kesalahan terhadap dirinya. Mereka membunuh dengan bom berdaya ledak tinggi dengan meyakini hukum karma. Kemanapun mereka sembunyi untuk menghilangkan jejak, dapat juga ditangkap oleh penegak hukum, kemudian diseret ke pengadilan dan jatuhi hukuman setimpal. Mereka tidak menyadari bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah untuk saling melayani agar mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Nah, itu contohnya teroris itu pastilah kalau sudah disebut teroris maka pastilah dia melakukan suatu tindakan kejahatan. Seperti meledakkan bom. Nah, ketika teroris itu meledakkan bom anak-anak, maka orang yang tidak bersalah kepadanya pun akan bisa mengalami suatu akibat yang buruk. Nah, itu sangat patut dihindari ya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu berbuat yang baik. Nah, perbuatan baik itu apa anak-anak? Masih anak-anak ingat? Ya, perbuatan itu ada bentuknya dua ya, subha karma dan asubha karma. Subha karma itu adalah perbuatan yang baik, sedangkan asubha karma yaitu perbuatan yang buruk. Jadi kita sebagai manusia harus melaksanakan yang subha karma itu ya, perbuatan yang baik tersebut. Nah, ilustrasi lain anak-anak untuk meneguhkan keyakinan kita terhadap karma pala adalah kisah hidup orang-orang sukses di sekitar kita. Kisah seorang sahabat bernama Nasution. Nah, ini ada pada buku paket anak-anak. Ya, di sini akan Bapak mempertegas sedikit
Nah, Nasution dari Medan, Sumatera Utara. Sejak kecil, Nasution tekun belajar dan selalu melatih dirinya menjadi seorang pemberani. Setiap tugas yang diberikan oleh gurunya selalu dikerjakan dengan cepat dan ikhlas. Mulai dari pekerjaan untuk membersihkan halaman sekolah sampai pekerjaan yang sulit dalam latihan kepramukaan. Ia tidak pernah mengeluh, selalu semangat, tersenyum, dan sopan santun. Begitu juga dalam berpakaian. Ia sangat sederhana walaupun sesungguhnya ia mampu membeli yang lebih baik. Terhadap teman ia ramah dan suka menolong dengan ikhlas. Kalau dihubungkan dengan hukum karma pala, Nasution adalah sosok orang yang mempunyai banyak tabungan karma baik, cukup banyak. Setelah remaja ia meninggalkan kampung halaman dan merantau ke Jakarta. Nasution muda ini mulai bekerja sebagai pedagang keliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Ia mencoba bekerja sebagai pemandu wisata sambil kuliah di sekolah tinggi pariwisata. Tabungan karma baiknya tergolong sudah banyak terbukti ketika ia mulai membuka bisnis biro perjalanan wisata. Banyak orang yang membantunya. Sekarang Nasution adalah pemilik beberapa hotel berbintang di Indonesia dengan kualitas kehidupan yang sangat makmur dan mapan. Walaupun Nasution sudah kaya raya, dia masih sabar, rendah hati, ikhlas menolong orang yang susah, tidak sombong. Nah, ini berarti Nasution adalah sosok yang perlu ditiru karena telah melaksanakan ajaran Weda yang baik. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi, anak-anak. Nah, hukum karma pala itu seperti cerita daripada Nasution itu, ketika kita berbuat yang baik, maka hasilnya akan baik pula. Nah, seperti Nasution ini, meskipun dia sudah kaya raya, tapi dia tetap mau membantu orang yang kesusahan. Dia selalu sabar, selalu rendah hati, tidak sombong kepada orang. Nah, ini merupakan suatu Nasution ini sudah mengamalkan ajaran Weda tersebut. Nah, anak-anak, kalau Bapak pertegas dalam Sancita Karma Pala, nah ini sangat berpengaruh pada kehidupan yang sekarang. Misalkan, ya, Bapak ambil contoh si Ani, ya, Bapak ibaratkan ini. Si Ani, misalkan pada kehidupannya sekarang. Nah, walaupun si Ani ini sudah berbuat yang baik, nah akan tetapi si Ani ini terus mengalami suatu musibah, terus mengalami suatu keburukan yang menimpa dirinya. Nah, lalu si Ani pun merenung, anak-anak, ya, kenapa sih diri saya ini, padahal saya sudah berbuat yang baik pada kehidupan ini, tetapi ada saja cobaannya, ada saja keburukan atau musibah yang menimpa dirinya. Nah, Ani itu pasti berpikir, ada apa sih dengan kehidupan saya yang terdahulu? Nah, perbuatan buruk apa sih yang saya lakukan di kehidupan saya terdahulu sehingga saya sekarang walaupun saya sudah berbuat baik, tapi masih ada keburukan yang menimpa saya. Nah, itu adalah suatu sancita karma pala, anak-anak. Walaupun kita pada sekarang berbuat yang baik, namun sisa perbuatan buruk kita yang terdahulu masih tersisa. Nah, pada kehidupan yang sekarang lah sisa atau bekas-bekas perbuatan yang buruk itu kita nikmati sekarang. Namun kita sebagai manusia, anak-anak, patutlah selalu berbuat yang baik meskipun segala cobaan, segala musibah yang kita alami selama kita menjalani kehidupan yang sekarang ini. Tetapi anak-anak harus ingat, nah, pastilah anak-anak membawa karma yang terdahulu pada kehidupan yang sekarang yang anak-anak jalani di kehidupan ini. Itu mengenai Sancita Karma Pala. Selanjutnya yang kedua dalam jenis karma pala ada yang disebut dengan Prarabdha Karma Pala, anak-anak. Apa itu Prarabdha Karma Pala? Masih anak-anak ingat? Ya, adalah hasil perbuatan pada kehidupan sekarang yang pahalanya atau hasilnya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Jadi Prarabdha Karma Pala itu dapat Bapak contohkan, yaitu sekarang menanam kebajikan atau kebaikan yang akan diterima berupa kebahagiaan pada kehidupan yang sekarang juga. Nah, sebaliknya apabila menanam kejahatan, hasilnya adalah penderitaan. Sama seperti ilustrasi di minggu lalu, anak-anak. Ketika kita menanam padi, nah, pastilah beberapa bulan padi itu sudah menguning, pastilah yang dipanen oleh petani itu adalah padi, bukanlah tanaman selain padi tersebut. Ya, mustahil ketika petani menanam padi, maka yang dipetik adalah pisang, itu mustahil. Jadi apabila kita menanam kebajikan,
maka kebajikan pula lah atau kebaikan pula lah yang akan kita terima pada kehidupan ini. Nah, sekarang korupsi, kemudian tertangkap langsung dihukum bertahun-tahun. Jadi antara perbuatan dan akibatnya lunas pada kehidupan yang sekarang ini, anak-anak. Nah, di Bali sendiri, anak-anak, jenis karma pala atau prarabdha karma pala ini harus anak-anak ingat. Nah, sering disebut dengan karma pala cicih. Nah, karma pala cicih yang dimaksud di sini adalah karma pala itu sangat cepat datangnya, sangat cepat akibatnya yang akan diterima oleh yang berbuat daripada karma pala itu, anak-anak. Nah, yang berbuat sesuatu itu, ketika anak-anak pada kehidupan sekarang berbuat baik, maka pastilah pada kehidupan sekarang pula anak-anak menerima suatu kebaikannya. Karma pala cicih itulah seperti itu, sangat cepat datangnya, sangat cepat menimpa suatu seseorang yang berkarma atau berbuat sesuatu. Contoh prarabdha karma pala dalam kehidupan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, bila Anda atau anak-anak mencaci seseorang tanpa alasan jelas, maka anak-anak atau Anda akan dipukul dan merasakan sakit. Nah, di sini mungkin ada di antara anak-anak yang pada saat di sekolah dasar sering mengejek temannya, mencaci temannya tanpa alasan yang jelas. Nah, ketika anak-anak mengejek temannya, anak-anak memiliki perasaan atau tidak sebenarnya? Ya. Tahukah anak-anak yang anak-anak ejek itu bagaimana rasa sakit hatinya, rasa kecewanya kepada anak-anak, padahal teman anak-anak misalkan tidak berbuat salah kepada anak-anak, tetapi anak-anak ejek tanpa alasan jelas. Maka apa akibatnya? Nah, ketika teman anak-anak itu memukul anak-anak dan anak-anak merasakan sakitnya, jadi itulah prarabdha karma pala, anak-anak. Ketika anak-anak sekarang mengejek teman, maka jangan salahkan teman itu memukul, ya. Jadi anak-anak itu harus apa? Introspeksi diri, harus selalu berbuat yang baik, jangan berbuat yang tidak baik itu. Nah, jadi prarabdha karma pala ini ketika anak-anak mencaci maki temannya tanpa alasan jelas, maka anak-anak akan dipukul pada saat itu juga dan merasa sakit pada saat itu juga. Jadi itu sama-sama sakit, ya. Ketika anak-anak mengejek temannya, perasaan teman itu sakit hati misalkan, ya, kecewa dalam hatinya. Ketika anak-anak dipukul, anak-anak pasti juga merasakan sakitnya. Itulah prarabdha karma pala, anak-anak. Sekarang anak-anak berbuat, sekarang juga anak-anak mendapatkan hasilnya. Nah, yang kedua, kita bekerja untuk mendapatkan hasilnya dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Nah, ketika anak-anak ada seorang pekerja yang bekerja pada kehidupannya sekarang, nah pastilah kalau kita bekerja, pastilah kita akan digaji, akan mendapatkan uang pada kehidupan yang sekarang juga. Itu adalah contoh daripada prarabdha karma pala juga. Nah, yang ketiga, saat kita mencubit lengan. Nah, bisa anak-anak praktekkan sekarang, misalkan anak-anak mencubit lengan maksud Bapak. Nah, itu ada sebab. Nah, rasanya apa? Pasti akibatnya secara langsung akan merasakan sakit. Itu prarabdha karma pala juga. Nah, yang keempat yaitu seseorang mencuri sepeda motor, kemudian dia dihakimi oleh warga sampai tewas. Nah, di sini ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Seseorang mencuri sepeda motor, akibatnya apa? Pastilah dia dihakimi warga sampai tewas atau bahkan dipenjara. Ya, itu ketika melakukan sesuatu kehidupannya sekarang, maka kehidupan sekarang juga mendapatkan hasilnya. Selanjutnya ada seseorang melakukan kegiatan korupsi, kemudian dia langsung dihukum di penjara. Nah, ini ada juga sebab akibat pada kehidupannya sekarang. Sebabnya seseorang itu melakukan kegiatan korupsi, maka akibatnya pada kehidupannya sekarang juga langsung dihukum di penjara seumur hidup. Nah, selanjutnya sekelompok orang yang melakukan kegiatan terorisme, kemudian dia ditangkap dan diberi hukuman mati. Jadi pada kehidupan sekarang ada sekelompok orang melakukan aksi kejahatan terorisme, maka kemudian ditangkap dan diberi hukuman mati pada kehidupannya sekarang juga. Jadi imbang dia, ya, antara perbuatan dan hasilnya dinikmati pada kehidupan yang sekarang juga. Selanjutnya ada seorang yang menggigit cabai, pasti akan merasakan langsung pedasnya, ya, anak-anak. Tidak mungkin anak-anak ketika anak-anak sekarang menggigit cabai, besok atau lusa baru merasakan pedasnya. Itu tidak mungkin. Ya, itulah prarabdha karma pala, anak-anak. Ketika anak-anak sekarang berbuat, maka sekarang pulalah, pada kehidupan sekarang pulalah anak-anak akan nikmati hasilnya. Nah, yang terakhir, contoh daripada prarabdha karma pala, ada seorang siswa yang mencontek, ketika ketahuan akan mendapatkan nilai jelek serta hukuman dari gurunya. Nah, misalkan anak-anak sebagai seorang siswa dulu di SD mencontek pekerjaan temannya ketika ulangan. Nah, ketika anak-anak ketahuan mencontek oleh guru,
Apa akibatnya anak-anak? Ya pastilah anak-anak mendapatkan nilai yang jelek walaupun ulangan anak-anak betul semua. Tetapi sikap anak-anak mencontek itu yang dinilai oleh guru buruk, maka buruk pula lah hasilnya. Maka tidak salah seorang guru itu apa? Memberi suatu hukuman kepada anak-anak ketika anak-anak berbuat yang buruk, atau seperti contohnya mencontek pekerjaan temannya itu. Jadi kita sebagai manusia maka patutlah kita selalu berbuat yang baik anak-anak ya. Nah selanjutnya anak-anak ada kriya mana karma pala. Apa itu kriya mana karma pala anak-anak? Kriya mana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, misalkan ya anak-anak ya, pada kehidupan sekarang anak-anak berbuat baik, ya pastilah perbuatan baik anak-anak ini akan selalu anak-anak bawa sampai di kehidupan atau sampai anak-anak menjelma kembali ke dunia pada kehidupan yang akan datang itu. Karena apa? Karma pala itu pastilah selalu menyertai apa? Manusia itu. Ketika manusia berbuat sesuatu, maka pahalanya pasti juga diterima oleh manusia itu sendiri. Nah, contoh, bila kehidupan sekarang membahagiakan seseorang, maka kehidupan yang akan datang hasilnya adalah kebahagiaan, sejahtera, dan hidup tenang. Sebaliknya anak-anak, apabila sekarang berbuat kurang baik, maka pada kehidupan yang akan datang hasilnya adalah penderitaan. Misalnya dalam kehidupan sekarang korupsi, tapi entah bagaimana kejahatan itu tidak berhasil dibuktikan karena kelicikan daripada seseorang yang korupsi itu. Nah setelah meninggal anak-anak, atma atau rohnya, nah dalam kehidupan yang akan datang menjelma kembali, pastilah akan menerima daripada hasil daripada perbuatan atau bekas-bekas perbuatan kehidupan yang sekarang ini ya. Namun maka dari itu orang tersebut akan lahir menjadi orang yang hina. Sebaliknya anak-anak, dalam kehidupan sekarang kita berbuat yang baik, nah taat pada keyakinan, suka menolong dan sebagainya, ya berbuat pada dharma atau kebaikan itu, namun meninggal dunia dalam kesederhanaan. Nah dalam kehidupan yang akan datang kita akan dilahirkan menjadi orang yang bahagia, atau dilahirkan di keluarga orang yang terhormat dan kaya, di mana tak ada penderitaan dialami. Nah perlu anak-anak ketahui anak-anak bahwa kriya mana karma pala ini, seperti yang anak-anak ingat penjelasan Bapak minggu lalu. Nah kriya mana karma pala ini sangat berpengaruh kepada, yaitu ada namanya trisemaya anak-anak ya. Ada atita, wartamana, dan agata. Atita itu masa lalu, masa sekarang yaitu wartamana, dan agata masa yang akan datang. Nah atita ini penyelesaian dengan karma wasana yang terdahulu anak-anak ya. Jadi maksudnya adalah jika perbuatan di masa lalu belum sempat dinikmati secara akumulatif atau secara keseluruhan karena seseorang tersebut terlanjur meninggal, maka karma secara akumulatif itu akan dinikmati pada kehidupan yang sekarang. Nah begitu juga karma masa kini yang secara akumulatif atau secara keseluruhan itu belum sempat dinikmati pada kehidupan yang sekarang, maka akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang tersebut. Maka ada atita, wartamana, dan nagata itu berlaku pada di kriya mana karma pala ini. Nah anak-anak, sesungguhnya meskipun kita menggolongkan karma tersebut seperti di atas, tetapi dalam kenyataan sangat sulit bagi kita untuk mengidentifikasi ya. Tahu anak-anak mengidentifikasi? Ya mengidentifikasi adalah menentukan daripada setiap karma yang kita terima saat ini. Nah, mengenai kapan waktu kita akan menerima pahalanya atas karma yang kita lakukan merupakan rahasia dari Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa itu. Oleh karena itu yang terbaik harus dilakukan adalah melaksanakan tugas sebaik-baiknya, selalu berbuat kebaikan, serta tetap yakin dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Laksanakan semua kewajibanmu sebagai layaknya anak-anak dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Seperti yang anak-anak ingat anak-anak, pada minggu lalu Bapak sudah menjelaskan Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 ya, di mana disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita tersebut, karmanya ewadikaraste ma palesu kadacana ma karma pala heturbur mate sangus tua akarman. Ya artinya apa anak-anak? Ya berbuatlah hanya demi kewajibanmu,
bukan hasil perbuatan itu yang engkau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala atau hasil jadi motifmu dalam bekerja. Jangan pula hanya diam diri tanpa kerja. Itu artinya apa? Ya Pak, Bapak ulangi pertegas ya. Kita sebagai manusia itu anak-anak dalam Sloka Bhagavad Gita bab 2 Sloka 47 itu, jadi ya kita sebagai manusia itu memiliki kewajiban untuk apa? Berbuat atau berkarma di dalam menjalani kehidupan ini. Akan tetapi jangan sekali-kali kita berpatokan kepada hasilnya. Nah, itu artinya kita harus apa? Kita harus tulus anak-anak ya. Harus tulus ikhlas kita menjalani suatu perbuatan itu. Artinya jangan pikiran kita itu harus selalu kita berbuat baik, harus baik pula hasilnya. Tidak boleh seperti itu ya. Ketika kita ikhlas, maka seiring berjalannya waktu, maka kebaikan pula lah yang pasti kita terima, karena sifat hukum karma pala itu apa? Pasti dan tak terbatalkan. Nah, itu dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47. Nah, jika hal itu sudah dilakukan anak-anak, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, apa yang seharusnya kita butuhkan pasti akan terpenuhi. Sebagaimana wahyu beliau dalam, nah Bapak lanjutkan ini kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 22. Ya, yang berbunyi atau yang disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita itu ananyas cintanyanto mamye janah paryupasate tesam nityabuk yuktanam yoga kesemam wahami aham. Terjemahannya apa? Mereka yang hanya memujaku tanpa memikirkan yang lainnya lagi, yang senantiasa penuh pengabdian, kepada mereka kubawakan segala apa yang mereka tidak punya, dan kulindungi segala apa yang mereka miliki. Nah, dalam sloka ini anak-anak perlu Bapak pertegas sedikit ya. Ketika anak-anak ya selalu berbakti yang tulus ikhlas, menjalani kehidupan atau berkarma ini dengan perbuatan subah karma atau yang baik, maka apa? Tuhan yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa itu apa? Pastilah senantiasa akan melindungi kita sebagai ciptaannya. Apa yang kita tidak miliki, pastilah diberi jalan. Tidak mungkin Ida Sang Hyang Widi Wasa ketika anak-anak meminta sesuatu langsung diberikan, itu tidak mungkin. Nah, Ida Sang Hyang Widi Wasa apa? Hanya memberi suatu tuntunan ya, tuntunan untuk anak-anak mengarah kepada kehidupan yang baik apabila anak-anak sudah berbuat yang baik tersebut. Nah, ini ada suatu bagan mengenai jenis-jenis karma pala, yaitu sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriya mana karma pala. Nah, Bapak ilustrasikan seperti bagan ini. Nah, kehidupan ini sesungguhnya anak-anak, kita harus berpacu atau berpedoman pada masa lalu, masa kini, dan masa depan atau masa yang akan datang itu. Nah, kita tidak boleh melupakan kehidupan kita di masa lalu ya. Kita harus mengingat apa sih sebenarnya yang kita buat di masa lalu, apa yang kita perbuat di masa kini, apa yang kita akan dapatkan di masa depan, itu harus anak-anak ikan. Nah, sesuai bagan ini anak-anak, ini di kehidupan masa lalu ya, pertama Bapak menjelaskan sancita karma pala ini. Ketika anak-anak sancita karma pala ini, perbuatan anak-anak di masa lalu yang belum habis anak-anak nikmati sisa pahalanya atau bekas-bekas daripada pahala atau hasil yang anak-anak nikmati setelah anak-anak berbuat itu, maka bekas-bekas perbuatan anak-anak di masa lalu ini, ketika anak-anak menjelma kembali ke dunia pada kehidupan yang sekarang atau kehidupan masa kinilah yang akan anak-anak nikmati hasil daripada perbuatan yang anak-anak perbuat di masa lalu. Nah, sedangkan yang kedua, prarabdha karma pala. Nah, ini ya. Ini ada bagan. Prarabdha karma pala ini ketika anak-anak berbuat di kehidupan yang sekarang, misalkan berbuat baik di kehidupan yang sekarang, maka hasilnya akan habis anak-anak nikmati pada kehidupan yang sekarang ini. Ya. Nah, itu prarabdha karma pala. Sedangkan kriya mana karma pala anak-anak, jadi kehidupan yang sekarang ini yang anak-anak jalani ya, misalkan anak-anak berbuat baik sekarang. Nah, ketika anak-anak meninggal belum selesai anak-anak nikmati
buah atau hasilnya pada kehidupannya sekarang ini, maka anak-anak berbekal kebaikan pula lah pada kehidupan yang akan datang atau kehidupan yang masa depan ini. Maka di masa depan pula lah akan anak-anak nikmati daripada apa? Buah baik karma anak-anak di masa kini. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai manusia haruslah selalu berbuat apa? Berbuat yang subah karma atau berbuat baik. Karena apa? Karena hanya kita sebagai manusia yang bisa apa? Melakukan suatu perbuatan yang baik tersebut. Karena apa? Karena manusialah yang bisa berpikir. Ya, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan Trikaya Parisuddha, yaitu manacika, wacika, dan kayika. Berpikir, berbuat, berkata maksud Bapak, dan berbuat yang baik. Jadi semua itu berasal dari pikiran. Ketika pikiran anak-anak baik, maka ucapan dan perilaku anak-anak pastilah baik. Nah, seperti yang bisa Bapak jelaskan, nah, yang harus anak-anak ingat dalam Sarasca Muscaya, ya, kitab Sarasca Muscaya Seloka 2, ya, disebutkan Risakwehani sarwa buta iking jatma wang juga wenang gumayakan ikang suba asuba karma kuneng penan tasakena ring suba karma juga ikang asuba karma palaning dadi wang. Artinya apa anak-anak? Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Maka apa? Leburlah ke dalam perbuatan baik. Segala perbuatan yang buruk itu demikianlah pahalanya menjadi manusia. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, kita harus apa? Berpikir dan harus selalu berbuat yang baik. Ketika anak-anak ingin berbuat yang buruk, maka harus leburlah perbuatan yang buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Itulah pahalanya kita sebagai manusia. Jadi itu penjelasan daripada ketiga jenis-jenis karma pala. Selanjutnya, kisah tentang karma pala. Nah, ada suatu kisah di sini ya. Untuk membuktikan kebenaran hukum karma pala, salah satu yang dapat dikaji yaitu seorang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, kokain, ekstasi, dan sejenisnya. Maka hasil dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut adalah berdampak pada diri sendiri, terutama mental. Bila sudah kecanduan obat tersebut dan jika tidak dapat mengkonsumsinya lagi, maka orang tersebut akan melakukan suatu tindakan yang kurang baik terhadap diri sendiri atau orang lain. Apalagi obat terlarang ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah melarang dan menindak tegas orang yang melakukan tindakan itu, baik yang mengkonsumsi maupun yang mengedarkannya pada orang lain. Hal seperti ini pahalanya adalah berhadapan dengan hukum. Nah, ini adalah misalkan anak-anak mungkin pernah menonton di televisi atau di media massa. Nah, pada kehidupan sekarang ini anak-anak banyak berita di media massa yang mana ada suatu berita tentang penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, kita sebagai manusia sangat dilarang menggunakan obat-obatan ini. Karena apa? Karena akan ada dampak negatif atau dampak buruk yang akan ditimbulkan dari obat-obatan tersebut. Nah, begitu pula ketika kita berkarma, berbuat yang negatif, misalkan menggunakan obat-obatan ini, maka pastilah kita apa? Mengalami suatu musibah di kemudian hari. Misalkan ketika obat-obatan ini pastilah akan kita sebagai manusia akan kecanduan. Nah, apabila sudah kecanduan, maka kita sangat sulit melepas diri dari suatu jeratan narkoba ini. Nah, maka dari itu karma pala itu anak-anak, karma pala itu dapat berupa hasilnya dapat berupa berdampak pada diri sendiri, yaitu pada fisik maupun psikis atau mental. Nah, fisik yaitu tubuh kita, sedangkan mental yaitu batin atau hati nurani kita. Ya, jadi ketika anak-anak sudah berbuat misalkan menggunakan ini, maka pastilah keburukan pula yang akan anak-anak nikmati. Maka dari itu Bapak mohon janganlah sekali-kali menggunakan obat-obatan yang terlarang ini, karena dampaknya akan sangat apa? Sangat buruk. Nah, seperti di media massa itu anak-anak, ketika seorang yang sudah kecanduan narkoba, ketika tidak mendapatkan obat ini, mengkonsumsi obat ini, maka apa? Ada suatu akibat, dia akan menggores-goreskan apa? Pisau misalkan ke bagian tubuhnya untuk apa? Untuk dapat dihisap darahnya sendiri. Nah, itu adalah dampak buruk dari narkoba. Maka jangan sekali-sekali mengkonsumsi obat-obatan ini ya anak-anak ya.
Kita sebagai manusia harus selalu berbuat yang baik sesuai ajaran kitab suci kita sebagai pemeluk agama Hindu, yaitu kitab suci Weda. Nah, contoh ini adalah anak-anak, ini adalah contoh daripada prarabdha karma pala. Ketika sekarang kita berbuat menggunakan narkoba, maka ketika ketahuan pada kehidupan sekarang oleh penegak hukum, maka pastilah kita dihukum di penjara. Nah, kisah lain anak-anak, dalam salah satu Purana ada dikisahkan seekor burung bangau yang jahat mengaku dirinya sudah menjadi pendeta. Sambil menangis dia menipu ikan dan udang dengan mengatakan bahwa telaga itu akan kering. Satu persatu ikan dipindahkan ke tempat lain. Padahal ikan tersebut dimakannya dengan lahap hingga tersisa seekor kepiting di telaga itu. Bangau mengatakan hal yang sama kepada kepiting. Singkat cerita, kepiting bersedia dipindahkan. Namun di tengah perjalanan kepiting melihat duri-duri ikan bertebaran di atas tanah. Melihat hal tersebut, kepiting sadar bahwa bangau juga berniat untuk memakannya. Akhirnya si bangau jahat ini kena hukum karma. Ia mati dijepit lehernya oleh si kepiting. Si bangau pun mati karena kejahatannya. Pesan dari cerita ini anak-anak adalah agar kita menghindari perbuatan jahat dan memperbanyak perbuatan yang baik. Selain itu, kita juga harus membantu orang yang memerlukan dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi ini ada suatu kisah anak-anak ya. Di Bali anak-anak, kisah ini Bapak ingat, ada suatu kisah yang dapat anak-anak cari di internet ya, atau buku mungkin anak-anak sudah mempunyai. Ada cerita ini yaitu Icanga Dadi Peranda atau cerita Pedanda Baka anak-anak ya. Nah, di mana dalam cerita itu anak-anak ada seekor burung canga atau burung bangau. Yang mana burung bangau itu anak-anak ya, pastilah kodratnya memakan ikan. Nah, akan tetapi karena ikan-ikan di suatu telaga itu tidak atau takut terhadap bangau, ketika bangau datang ke telaga itu, maka apa yang dilakukan, pastilah ikan-ikan itu akan bersembunyi. Nah, bagaimana cara bangau menipu ikan itu dengan tipu muslihatnya anak-anak, dengan kebohongannya? Ya, maka burung bangau itu ya, singkat cerita Bapak singkat saja ini, nanti anak-anak bisa baca di Google atau di buku, mungkin sudah anak punya ceritanya ya, bukunya ya. Jadi seekor burung bangau itu menyamar menjadi seorang peranda, istilah di Bali, atau pendeta ya. Jadi dia menggunakan pakaian daripada seperti layaknya pendeta untuk menipu ikan. Nah, setelah dia menggunakan pendeta, maka ikan-ikan itu apa? Akhirnya percaya dengan omongan daripada burung bangau bahwa telaga itu akan kering. Nah, maka dari itu burung bangau berniat baik untuk apa? Memindahkan daripada penghuni telaga atau ikan-ikan yang ada di telaga itu untuk dipindahkan ke telaga lainnya atau ke tempat yang lebih layak. Jadi ketika dipindahkan, maka dijepitlah ikan-ikan tersebut oleh mulutnya. Nah, akan tetapi di perjalanan akhirnya apa? Dimakanlah ikan-ikan tersebut. Nah, singkat cerita ada seekor kepiting yang hanya tersisa di telaga itu. Nah, kepiting ini pun juga dia apa? Ditipu muslihat atau dibohongi oleh burung canga yang berpakaian pendeta itu. Nah, kepiting itu pun akhirnya apa? Awalnya memang tidak percaya, dan pada akhirnya karena ingin membuktikan, maka kepiting bersedia dipindahkan ke telaga lainnya dan dijepitlah leher daripada burung canga untuk diterbangkan ke telaga lainnya. Nah, di perjalanan anak-anak, yang mana ketika kepiting itu menoleh ke bawah, banyak dilihat tulang-tulang daripada ikan yang ada di telaga itu bertaburan atau bertebaran. Nah, jadi kecurigaan kepiting itu akhirnya mulailah kepiting itu berpikir bahwa burung canga itu yang menyamar menjadi pendeta itu sudah menipu rekan-rekannya. Maka dari itu ditanyakanlah langsung oleh kepiting itu burung canga itu langsung ditanyakan oleh kepiting itu, dan akhirnya singkat cerita mengakulah burung canga itu anak-anak ya, mengakulah kepada kepiting bahwa ia telah menipu rekan-rekannya atau berbohong kepada rekan-rekannya. Nah, singkat cerita dikembalikanlah dia ke telaga yang semula. Akan tetapi sebelum dia dikembalikan itu ya, pada saat itu kepiting itu menjepit daripada leher
si burung bangau atau burung cangak itu, yang mengakibatkan burung cangak akhirnya meninggal dunia karena perbuatannya. Ya, itu membuktikan apa? Bahwa ketika burung cangak itu melakukan suatu perbuatan yang jahat, nah, meskipun burung cangak itu berbuat jahat itu diselingi dengan perbuatan yang baik, maka hasilnya akan pasti jahat pula, karena niat daripada burung cangak itu awalnya tidaklah baik. Maka karma yang diterima itu apa? Akan celaka, akan buruk pula. Maka dari itu dia akhirnya meninggal dijepit oleh kepiting itu. Nah, selain itu juga anak-anak, nah dalam cerita ini kita sebagai manusia itu haruslah selalu berbuat yang tulus ikhlas. Nah, ketika seseorang mengharapkan suatu bantuan kepada kita, kita harus menolongnya dengan tulus ikhlas tanpa harus ada suatu imbalan dari orang tersebut. Kita tidak boleh terlalu menagih imbalan ya kepada orang itu. Nah, seperti yang Bapak jelaskan pada kitab Begawat kita bab 2 sloka 47 tadi, kita harus berbuat demi kewajiban kita sebagai manusia hidup di dunia ini tanpa apa? Tanpa jangan sekali-kali pahala jadi atau hasil jadi motif dalam bekerja atau berkarma itu. Jangan pula diam. Nah, ketika kita diam maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Nah, itulah kisah dari burung cangak itu. Nah, dari kisah itu anak-anak dapat Bapak kutip ya, ambil dari Saras Camucaya sloka 161 dijelaskan bahwa ya Yadyapi Brahmana Tuhatui Yandusila dan yoga katwa ngane mon sudra tui dharmika susila pujan katwa ngane juke ke len sang yang aji. Terjemahannya yang harus anak-anak ingat ini ya, meski Brahmana yang berusia lanjut sekalipun, jika perilakunya tidak susila, atau susila itu apa anak-anak ya, tingkah laku yang baik ya, tidak patutlah ia disegani. Biar orang sudra atau orang miskin sekalipun anak-anak, jika perilakunya berpegang teguh pada dharma atau kebaikan dan kesusilaan tingkah laku yang baik, patutlah ia dihormati dan disegani juga. Demikianlah kata sastra suci. Nah, ini artinya apa anak-anak? Nah, dalam kitab Saras Camucaya sloka 161 ini, ketika Brahmana atau pendeta ya sekalipun, ketika dia berbuat yang tidak baik, maka tidak patutlah ia disegani sebagai seorang pendeta anak-anak. Nah, meskipun kita sebagai manusia yang miskin sekalipun, ketika kita berbuat baik, ketika kita tulus ikhlas kepada seseorang, maka seseorang itu pasti mengingat dan menilai kita sebagai orang yang baik pula. Ya, misalkan anak-anak dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kenapa sih saya ini susah, miskin di kehidupan yang sekarang? Jangan berkecil hati, berbuatlah selalu yang baik ya anak-anak ya. Jangan berkecil hati ketika kita berbeda kehidupannya dengan orang lain. Itu sudah karma yang harus kita jalani di kehidupan ini ya. Yang pastinya kita harus selalu berbuat yang subah karma itu. Nah, meskipun teman anak-anak kaya sekalipun, ketika kaya raya itu sombong, angkuh, dan juga berbuat yang buruk kepada seseorang, anak-anak, tidaklah patut ia disegani atau dijadikan teman. Nah, yang patut anak-anak jadikan teman, meskipun orang miskin sekalipun, akan tetapi dia sudah berbuat baik, sudah tulus ikhlas, itu yang harus anak-anak patut dijadikan teman. Nah, akan tetapi anak-anak, patutlah juga anak-anak sebagai manusia menyadarkan atau menasehati teman anak-anak yang sudah berbuat apa? Asusila, itu berbuat yang tidak baik atau menyalahi aturan atau di luar dharma atau kebaikan itu sendiri. Nah, untuk membuktikan kebenaran karma pala, salah satu cara yang dapat dikaji adalah pelaku koruptor atau pencuri uang rakyat yang sering dinyatakan di televisi maupun media massa. Akibat dari kejahatan korupsi ini sungguh luar biasa. Nah, karena korupsi merupakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, para koruptor yang sudah kaya raya masih saja tega mencuri uang rakyat. Nah, uang rakyat seharusnya dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, membangun fasilitas sekolah, memperbaiki. Nah, yang bisa anak-anak baca pada slide ini anak-anak ya, maka pastilah sudah tentu para koruptor itu akan apa? Kalau tidak kehidupan yang sekarang ya anak-anak ya, dipenjara oleh aparat penegak hukum, maka saat koruptor itu di kehidupan
yang akan datang, matinya roh itu akan masuk ke neraka loka. Nah, mengenai surga dan neraka loka akan Bapak jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, menurut keyakinan umat Hindu, anak-anak kelak ia bisa lahir kembali menjadi pohon mangga. Nah, pohon mangga hanya bisa memberikan buahnya saja tanpa bisa melawan ketika buahnya diambil. Nah, menurut keyakinan hukum karma pala, roh pohon mangga itu membayar hutang karena ganjaran penjara dan dendanya sedikit. Nah, jadi ilustrasi itu anak-anak ketika kita berbuat yang jahat, belum tentu di kehidupannya sekarang, misalkan sekarang kita menjelma sebagai manusia, belum tentu di kehidupan sekarang kita bisa menjadi manusia kembali, karena tergantung daripada perbuatan yang kita perbuat. Ketika semakin banyak perbuatan buruk, maka bisa saja kehidupannya akan datang anak-anak akan menjadi suatu misalkan hewan ataupun pohon yang ada di dunia ini. Maka dari itulah ketika anak-anak ingin menjadi manusia yang lebih baik, maka perbuatan baiklah yang harus anak-anak perbuat di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, hukum karma akan memberi pahalanya 2 kali lipat bagi mereka yang menanam kebaikan, anak-anak. Apabila kita tulus meringankan beban makhluk lain, sesungguhnya kita melakukan 2 kali hal yang sama untuk diri kita sendiri. Itulah esensi. Nah, esensi itu artinya inti dari hukum karma itu. Jadi ketika anak-anak berbuat baik sekali, nah pastilah 2 kali lipatlah yang akan anak nikmati kebaikan itu. Meskipun tidak sekarang, mungkin di kehidupan yang akan datang pasti anak-anak nikmati karma baik ataupun buruk yang anak-anak perbuat di dalam kehidupan yang sekarang ini. Nah, demikianlah yang Bapak dapat sampaikan pada pemaparan pada materi hari ini. Jadi dapat disimpulkan materi Bapak hari ini, yaitu ada 3 jenis karma pala yang harus anak-anak ingat, yaitu sancita karma pala, yaitu sancita karma pala itu karma atau hasil daripada perbuatan terdahulu yang belum sempat dinikmati pahalanya atau hasilnya, maka kehidupannya sekaranglah kita terima. Sedangkan prarabdha karma pala, yaitu pada saat kehidupan sekarang kita berbuat, maka kehidupan sekarang pula lah akan kita habis nikmati pahalanya. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala, yaitu perbuatan yang kita, hasil perbuatan yang kita perbuat dalam kehidupan yang sekarang, maka kehidupan yang akan datanglah kita terima bekas-bekas atau hasil daripada perbuatan itu atau pahalanya yang akan kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, anak-anak, konsep hukum karma pala adalah jika kebaikan yang ditanam, maka kebaikan pula yang akan dinikmati. Begitu pula sebaliknya, jika kejahatan yang diperbuat, maka malapetaka atau bahaya pula yang akan diterima. Oleh karena itu, kita yang terbaik yang harus dilakukan sebagai manusia adalah melaksanakan tugas sebaik-baiknya, selalu berbuat kebaikan serta tetap yakin dan berbakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Laksanakan semua kewajiban sebagai yatnya. Ya, yatnya itu pasti dirasakan oleh hati yang tulus, ikhlas dan bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada Bhagavad Gita bab 9 sloka 22 itu. Baiklah anak-anak, sekian pemaparan materi atau pembahasan materi Bapak di pertemuan hari ini. Apabila anak-anak ada yang kurang mengerti atau kurang paham, dapat anak-anak tanyakan pada grup WhatsApp atau WhatsApp pribadi Bapak langsung. Ya. Sekian pemaparan dari materi hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.